misalnya kita diminta untuk mempertimbangkan kegiatan ibadah, ya, taat aturan. Menurut Anda mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Kegiatan ibadah atau taat aturan? Ini lebih berat. Karena yang gagal di sini banyak. Ahli tahajud praktek riba banyak. Untuk mencari orang yang ahli tahajud dan dia pemakan riba, nggak susah di sekitar kita. Tapi kalau ketika orang anti riba, walaupun dia misalnya nggak sholat tahajud, itu lebih sedikit. Contoh yang lain ya, orang yang buka aurat, open aurat, tapi dia rajin puasa, banyak. Banyak. Rajin puasa sunnah, rajin tahajud, tapi dia nggak taat aturan, sama aurat nggak perhatian, banyak. Maka kalau diminta untuk mempertimbangkan mana yang lebih berat antara kegiatan ibadah atau taat aturan, lebih berat taat aturan. Yang melanggar aturan itu banyak. Di saat yang sama dia ahli ibadah. Ya jangankan yang kayak gitu Pak, koruptor yang rajin ibadah banyak Pak, ngalahin sampean Pak. Mereka itu rajin umroh Pak. Mereka itu rajin umroh, haji tiap tahun, Masya Allah. Dan itu visanya visa khusus itu Pak. Kemudian umrohnya rajin, bisa setahun bisa 2-3 kali. Sedekahnya banyak, sehingga dia bangun masjid di sini, bangun masjid di sini. Ada banyak sekali masjid yang dia bangun. Tapi dia koruptor. Maka kalau urusan rajin ibadah, banyak orang yang bisa. Tapi kalau urusan taat aturan, banyak orang melanggar. Maka antara rajin ibadah dengan taat aturan, jika kita lihat, ini jauh lebih berat. Oleh karena itu, jangan memandang takwa hanya di sisi rajin ibadah. Tapi lihat bagian dari takwa yang banyak penekanannya dalam Al-Quran, seperti dalam ayat yang tadi kita baca ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengatakan sami'na wa ata'na, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ada perintah u'budullah, beribadalah kepada Allah. Ada perintah ati'ullah, taatlah kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itu harus seimbang. Jangan sampai orang menutupi kekurangan di ittaqullah dengan alasan saya rajin u'budullah. Dan ibadah itu bisa jadi enggak ada nilainya ketika seseorang bergelimang dengan dosa. Seperti hadis, ada orang yang dia berdoa, ya Rabbi, kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, dia gemuk dari yang haram, pakaiannya haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya diijabai? Wallahu a'lam.